Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuntas dan Berkualitas. Ketika orang dipercayakan banyak tanggung jawab atau pekerjaan, pasti ada saja yang sulit untuk mengerjakannya dengan tuntas dan berkualitas. Seringkali yang terjadi tuntas tapi tidak berkualitas, atau sebaliknya, berkualitas tetapi tidak tuntas atau tidak selesai. Mari kita belajar dari orang Israel yang mampu menyelesaikan segala pekerjaan untuk pembangunan kemah suci yang Tuhan perintahkan. Sangat banyak peralatan-peralatan yang harus mereka kerjakan, bahkan begitu sulit dan rumit. Mari kita baca dalam kitab Keluaran 39 ayat 33 sampai 41, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Semua pekerjaan-pekerjaan ini sangat sulit, bentukan-bentukan yang rumit, ukuran-ukuran yang harus presisi seperti yang Tuhan perintahkan. Dan petunjuknya hanya lewat kata-kata. Dimulai dari Keluaran 25, Allah memberikan petunjuk. Tidak ada contoh dan mereka harus bisa menangkap, menerjemahkan seperti apa yang Allah mau. Dan mereka melakukannya itu dalam keadaan yang sulit, di tengah-tengah padang gurun, peralatan yang sangat terbatas. Namun luar biasa, tercatat bahwa mereka melaksakannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tentu ada peran bimbingan Tuhan ketika mengerjakannya, dan Tuhan memang memakai beberapa orang seperti Besaliel dan Aholiab yang diberi kemampuan khusus oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel dengan taat dan tekun ikut mengerjakan semuanya sampai selesai. Keluaran 39 ayat 32 mencatat, demikianlah diselesaikannya segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Diulang di ayat 42 dari Kejadian 39. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Jadi bukan hanya selesai, tetapi hasilnya sangat berkualitas, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, bukan hal mustahil bagi orang Israel untuk melaksanakan firman Allah sampai tuntas dengan hasil yang berkualitas. Mari kita belajar dari bangsa Israel dalam konteks kehidupan kita, dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Janganlah kita mengeluh dengan membesar-besarkan tantangan dan tidak berusaha, tapi marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan melebih-lebihkan kelemahan diri kita dan melempar tanggung jawab. Walaupun besar tantangan kita, lihatlah apa yang dapat kita lakukan. Dan jangan lupa memusatkan segala usaha kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, menyelesaikan tugas yang secara manusia sangat-sangat berat dan penuh penderitaan untuk
untuk menjadi penebus umat manusia dengan mati di salib. Dan Yesus menyelesaikannya dengan tuntas dan sempurna. Lukas 19 ayat 30 mencatat perkataan Yesus yang terakhir, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Mari, bagi kita semua yang telah menjadi miliknya dan terus-menerus Tuhan memberkati kita, tetapi jangan lupa, pasti ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita selesaikan. Apapun itu yang sedang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita tuntaskan pekerjaan itu dengan berkualitas dan semaksimal mungkin sampai selesai, sampai akhir hidup kita. Dan Tuhan menyatakan bahwa kita adalah hamba-hamba yang baik dan setia, yang mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan percayakan kepada kita. Percayalah, Tuhan Yesus akan menolong kita kalau kita memiliki kemauan dan kesungguhan hati untuk melakukannya. Pasti kita akan bisa menyelesaikannya dengan tuntas dan berkualitas. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat teladan yang Engkau berikan kepada kami untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Yesus telah menyelesaikan dengan sempurna apa yang menjadi bagian yang harus dijalaninya. Tolong kami juga untuk Tuhan tidak menyia-nyiakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Talenta-talenta yang Tuhan percayakan untuk kami kembangkan. Tolonglah kami Tuhan, bantu kami untuk kami bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami semua yang memiliki hati yang siap melakukan dan hati yang siap untuk dengan berjerih lelah sebesar apapun kami mau melakukannya. Apa yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.